Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus, subhanatil izzati wa azzamati wa haiban wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'futu wala ya'budu abada. Subukum kuddus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La nabiyya ba'da, amma ba'du ibadullah wa itaqullah. Insyaallah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah sehingga pada saat ini kita masih bisa bertemu, tentunya dalam maqam majelis dzikir Ma'rifatullah, tayangan YouTube Buya Pasaman Timur. Insyaallah, dan dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita akan selalu berbagi, mudah-mudahan bermanfaat kita bersama. Dengan selalu berbagi, nikmat Allah itu semakin luas. Tapi dengan kita fasik mendiamkan diri atau membanggakan diri di dalam kebesaran, laksana kita menari-nari di dalam rumah orang lain, itu tidak mungkin dilakukan bagi orang yang beriman. Insya Allah, mari kita berbagi. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Para hadirin, sebelum kita berbagi, jangan lupa dulu kita memberikan pujian salam kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Insyaallah jamaah, selalu kita bertemu dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Yang insya Allah dalam makom tauhid, bagaimana rukun Islam percaya pada tauhid awal, maka awalnya adalah tauhid. Artinya tanpa tauhid itu diwajibkan, semua perbuatan ibadah tidak akan ada yang sempurna. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana bisa? Tanpa kita kenal Tuhan kita bisa sholat. Tanpa kita tahu kiblat itu siapa kita bisa berdiri. Tanpa kita kenal dengan siapa yang memiliki agama tapi kita masuk ke dalam rumahnya, ini juga harus memiliki perhatian. Untuk kesempatan ini saya akan memberikan betapa mulianya sebuah wujudullah. Apa yang dimaksud? Siapa manusia itu di dalam akhir zaman ini? Siapa wujud manusia itu di alam akhir zaman ini? Inilah yang perlu kita pahami. Pemahaman tentang hakiki ketuhanan ini yang disebut pada masa aku. Hakiki ketuhanan pada masa aku. Aku bukan dalam arti kalimat hu, tetapi an-nazir illa, yaitu rasa dan rahasia. Apa yang dikatakan aku rasa pada rahasia? Penamaan wujud ibadah hidayah ini, inilah wujud hidayah yang dihiasi oleh wahyu, yang dihiasi oleh ilham, yang dikaruniai oleh irhas, dan dikodratkan oleh wujudnya hodam. Ini kebenarannya. Siapa hakikinya manusia itu? Inilah yang dikatakan sifat wujud zahirnya Allah, yang disebut dengan sifat aku.
Aku di dalam penamaan ini disebut dengan perwujudan. Apa yang dikatakan perwujudan? Ini adalah sebuah jiwa raga yang terlihat. Di manakan kata jiwa raga? Syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat adalah penampakan dari aku. Apa yang dikatakan penampakan dari aku? Terlihat aku pada syariat, terasa aku pada hakikat, dan bergerak aku dengan tarekat, maka nyatalah aku terlihat pada ma'rifat. Ma'rifat adalah dasar aku melihat dan dilihat. Ini adalah pernyataan sirnya aku, yang mana menjadi suatu batang tubuh ilahi. Ini yang dikatakan batang tubuh ketuhanan, yang mana ketuhanan adalah wujud daripada manusia. Nyatalah aku pada syariat dan terasa aku pada hakikat. Bergeraklah aku dengan tarekat dan nyatalah wujudku pada ma'rifat. Terlihatlah aku. Inilah yang menjadi sebuah nobatan daripada hakikat ketuhanan, yaitu batang tubuh dari ihsan itu sendiri. Mengenal ihsan lebih dalam adalah suatu gerakan hidayah yang paling kuat. Gerakan hidayah inilah adalah gerakan nafasnya Tuhan. Yang nafas Tuhan adalah aliran sebuah batin murni yang disebarkan untuk menghidupkan sekalian alam. Inilah yang dikatakan asharnya Tuhan, yaitu titik temu hidupnya Tuhan dan kehidupan Tuhan. Inilah wujud. Inilah yang dikatakan sifat wujud. Kalau kita selalu memberikan kajian menghitung sesuatu yang tak terhitung, menyampaikan sesuatu yang tak disampaikan, ini membingungkan para umat. Tapi kalau kita mencapai dan bisa memperjalankan umat kepada hakikat ketuhanan, inilah yang dikatakan sebuah perjalanan. Lillah, millah, tillah, fillah, hu Allah. Inilah jalan sebuah perjalanan. Kalau kita memang sudah bisa menjadi sebuah perjalanan, ihdinas siratal mustaqim, insya Allah bernapasnya alam melalui diri didatangkan oleh sesuatu yang tak terhingga, sampai menjadi sebuah hayat yang hidup bagi semua alam. Ini yang dikatakan ashar. Inilah titik temunya hidup, antara yang menghidupkan dengan yang hidup, dan yang hidup dengan yang kehidupan. Inilah hayat hayyun qayyum. Bagaimana ini menyatu dalam tubuh ilmu. Apa yang dikatakan tubuh ilmu? Terlihat aku pada syariat, terasa aku pada hakikat, dan bergerak aku dalam tarekat, baru berwujud aku dalam ma'rifat. Bukan kita hanya berhakikat pada wujud Muhammad pada rupa, berzahir hakikat Allah, tetapi tidak tahu bernapas hakikat siapa. Kalau hakikat tidak ada salah bagi orang yang mencari keriduan, tetapi batu loncatan hakikat adalah menuju ma'rifat. Ma'rifat inilah pernyataan yang putus segala pandangan, melainkan pandangan itu sendiri yang terlihat. Ini yang dikatakan ma'rifat. Bukan ma'rifat kita memandang. Bukan. Ma'rifatullah itu artinya yang memperlihatkan itu, yang terlihat adalah kodratnya Allah. Nah, dengan demikian kita mengetahui hakikat daripada hakikinya diri. Diri yang juz amal itu, diri memiliki anazir yang 4 itu wajib kita pelihara, wajib kita tegakkan kebenarannya. Mana diri hidayah, mana diri ilham, diri laduni, diri hodam. Terlihat aku nyata pada syariat, terasalah aku pada hakikat.
Bergerak aku dengan tarekat. Dan terlihat aku dengan ma'rifat. Berwujud ma'rifat. Inilah para hadirin sekalian. Meningkatkan ketakwaan diri berbeda dengan meningkatkan ketakwaan iman. Kalau kita hanya mampu meningkatkan ketakwaan iman, tapi diri jalan di tempat, itu percuma. Meningkatkan ketakwaan diri adalah menjalankan sesuatu yang berdiri. Ini yang menjalankan ketakwaan diri. Karena tidak akan ada yang berdiri kalau sesuatu itu tidak menjadi diri. Coba adanya diri karena ada yang berdiri. Dengan demikian, apabila kita memandang suatu kemampuan makom akhir zaman, yaitu ada syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Kalau makom ini sudah menjadi diri ibadah, diri ibadah adalah diri hayat, diri anazid, diri rahasia, diri rasa. Inilah yang dikatakan juz amal, diri ibadah. Mencapai syariat dengan syariat, hakikat dengan hakikat, tarekat dengan tarekat, ma'rifat dengan ma'rifat. Melalui anazir diri sendiri. Bukan pelajaran syariat beda lagi. Belajar hakikat, tarekat, ma'rifat beda lagi. Solatnya beda-beda, bukan. Itu adalah batang tubuh diri halusmu. Batang tubuh ihsanmu yang bisa menuju makom ilahi. Yang bisa membuat menuju makom ilahi dengan ternyata zahirlah aku pada syariat. Terasa pada hakikat, bergerak pada tarekat, dan dilihat berwujud ma'rifat. Melihat dan melihat, melihat diri dan diri terlihat, ini adalah satu perjalanan disebut ma'rifat, bukan suatu kemampuan yang disebut ma'rifat. Jangan hanya kita bisa membanggakan kita berdiri di depan mimbar, yang lain tidak tahu, cuma kita saja yang tahu. Apa yang kita bisa banggakan kalau hanya menyampaikan kemampuan Tuhan? Tapi menjadi kemampuan itu sendiri jauh lebih baik daripada bercerita kemampuan. Dibangunkan segala umat dari ketidurannya dalam janjian hamparan kosong yang berupa dunia yang tidak akan ada bisa kita bawa dan tidak ada yang bisa kita miliki. Bangunkan manusia, wahai manusia, sahabat, kerabat kita di dalam ujian. Sejauh mana cinta kita kepada Tuhan, kepada Allah. Dengan Allah perlihatkan janji-janji, Allah perlihatkan kemegahan, Allah perlihatkan ancaman ketakutan. Rusak enggak tiang cintamu kepadanya? Inilah, kalaulah kita tahu siapa wujud ini sebenarnya, ini adalah ibadah besar, diri ibadah. Apa diri ibadah? Perbuatan Tuhan dengan hambanya alam, dengan hayat dan hidup, dipertemukan dalam askar sebuah alam bernama manusia. Lam jalalahu, qadrat lam jalalahu. Inilah lam alif, dikatakan lam dia alif, dikatakan alif, wujudnya alam. Inilah wujudnya yang tidak mungkin lagi kita beribadah kepada yang lain melainkan kepada wujudnya sendiri. Jangan kita berpikir
memporak-porandakan keberadaan diri kita yang telah disusun rapi oleh Allah, berwujud syariat, beranazir hakikat, bertajali tarekat, dan berwujud marifat. Kamulah, kitalah, dialah semata. Pertahankan nilai norma ketuhananmu lebih baik daripada memuji Tuhan tanpa norma. Insya Allah, mari kita maju terus dalam memperjalankan, bukan dalam berkata-kata perjalanan. Mari kita perjalankan diri kita dalam tauhid. Sahadah menyuruh kita menyatukan, sahadah langsung, ahad menjadi satu. Alif al-lafa menghimpun menjadi satu, alif al-hayat. Insya Allah dengan kita pelan-pelan belajar makom daripada tauhid. Dalam makom itu Buya Pasaman Timur, insya Allah kita selalu berbagi. Kita selalu berbagi kemana arah ini semua. Kalau hanya kita memuji dan memuji, kita tetap aja seperti itu. Tidak ada perubahan kepada kehidupan. Berarti terganggu hidup. Kalau hidup terganggu, berarti terganggu yang kepada yang menghidupkan. Inilah masalah. Masalah Tuhan adalah masalah hidup. Bermasalah hidup kita, bermasalah tentang Tuhan. Bermasalah tentang Tuhan, bermasalah hidup kita. Apakah dengan memuja-muji tanpa bisa menyembah kita bisa berubah? Hidup kita bisa meningkat? Kalau kita tidak menjadi kodrat itu, tidak akan pernah ada kemampuan. Tidak ada kemampuan apapun yang bisa mendekatkan kepada kerajaan ketuhanan diri. Ketuhanan diri berbeda dengan ketuhanan iman, berbeda dengan ketuhanan ilmu. Tangga tauhid mengatur perjalanan sangat sempurna. Bukan ambil sana, ambil sini, lempar kaji, masukkan ke orang. Bukan. Menjadi orang itulah harapanmu. Bagaimana dia berharap dia bisa diperjalankan kepada Tuhannya yang Maha Kaya. Sementara kita menari di depan dia, berdendang di depan dia dalam kajian-kajian, mereka tetap aja seperti itu. Karena mereka tidak diperjalankan. Wahai saudara-saudara, berpikirlah kita seperti mereka, yaitu butuh. Insya Allah. Demikian yang bisa kita berbagi untuk saling mengingatkan. Tidak ada amalan selain dirimu sendiri. Syariat hakikat tarekat marifat itu adalah diri. Dirimu bukan sebuah diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Alhamdulillah, bila di waktu kita sama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.